Pada tanggal 2 Mei 2024, The Fed kembali menahan suku bunga acuannya di level 5,25 sampai 5,5%, dan ini sudah 6 kali beruntun di mana The Fed menahan suku bunganya. Apakah ini berita yang positif atau merupakan berita negatif? Pak Rudi, dari meeting FOMC di bulan Mei kemarin ya Pak, didapat kesimpulan bahwa The Fed kembali menahan suku bunga acuannya di level 5,25 sampai 5,5% untuk ke-6 kalinya Pak. Nah, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia Pak? Apakah ini merupakan berita baik atau berita buruk Pak? Jadi pada saat rapat Bank Sentral US di bulan Mei 2024, ada dua kesimpulan penting. Satu, mereka menyatakan tidak lagi menaikkan suku bunga di rapat berikutnya. Kenapa itu positif? Karena ya gejolak yang terjadi pada nilai tukar, rupiah jadi 16.200, harga obligasi juga turun, sebagian juga menyebabkan harga saham juga turun. Itu karena market nervous atau dia khawatir berikutnya suku bunga Amerika akan naik. Jadi dengan dengan menyatakan bahwa bulan berikutnya tidak naik, itu sudah menurunkan tensi atau kekhawatiran para investor. Nah, kemudian pernyataan yang kedua adalah dia akan mengurangi kecepatan balance sheet reductions. Balance sheet reduction itu adalah kalau kita sebut cetak uang, quantitative easing, ini lawannya quantitative tightening, QT gitu. Nah, jadi kalau QE memperbanyak uang yang beredar, balance sheet-nya jadi bertambah. Kalau QT mengurangi jumlah uang yang beredar, balance sheet-nya jadi turun. Nah, balance sheet reduction itu juga menambah tekanan terus terang bagi investor asing, terutama di obligasi, untuk mengurangi obligasinya di negara lain. Kenapa? Karena hutang-hutang yang tadinya dikasih oleh bank sentral mau ditarik gitu. Nah, dengan mengurangi kecepatan balance sheet reduction dari 60 jadi 25, yang terus terang itu juga lebih baik daripada ekspektasi ya, karena orang berpikir akan dilakukan tapi nggak sebesar itu. Kemudian mulainya bulan Juni itu menjadi berita positif juga. Nah, makanya setelah rapat bank sentral pada bulan Mei, beberapa hari setelah itu rupiah kita mulai stabil. Orang tadinya khawatir 16.5, sekarang sudah mendekati 16. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan bisa di bawah 16.000. Harga obligasi yang kemarin turun cukup banyak, itu juga sudah rebound cukup tajam selama 2-3 hari. Ya mungkin masih wait and see, tapi pada dasarnya dengan dua hal tersebut, kalaupun tidak menguat, paling tidak melemah lebih jauh, sehingga kondisi akan mulai stabil. Nah, Pak, di awal tahun 2024 ada anggapan bahwa suku bunga acuan US akan turun sebanyak 3 kali. Namun saat ini menjadi lebih sedikit nih Pak, prediksinya 1 kali. Nah, apakah dampaknya Pak? Ya, prediksi itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Data inflasinya bagus, orang proyeksinya agresif, turunnya banyak. Datanya tidak sesuai harapan, proyeksinya berubah. Nah, berdasarkan data inflasi sampai dengan bulan April ini memang kurang bagus, karena inflasi yang tadinya orang expect akan turun terus-menerus malah naik berturut-turut. Nah, begitu ekspektasi berubah, tapi orang sudah terlanjur price in bahwa akan bunganya turun cepat, melakukan revisi kembali. Jadi yang mungkin dia sudah terlanjur naik banyak, ternyata nggak sesuai harapan, jadi dia terjadi koreksi harga. Nah, tapi ini kan sampai di bulan April. Nanti bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, begitu datanya membaik lagi, yang tadinya begitu pesimis bisa optimis lagi. Jadi proyeksi market itu satu cenderung terlalu optimis atau terlalu pesimis. Nah, pada saat dia terlalu optimis, harganya naik terlalu banyak, itu kesempatan kita untuk mungkin melakukan realisasi profit. Sebaliknya pada saat dia terlalu pesimis, sehingga harganya turun terlalu dalam, itu kesempatan kita untuk akumulasi. Nah, pengaruhnya bagi pasar modal Indonesia ya pada saat terlalu optimis dan pesimis itu menyebabkan gejolak pasar yang cukup tinggi. Nah, di mana saat ini cenderung pesimis, makanya harga terkoreksi. Tapi di satu sisi saya melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi atau entry point yang bagus.
sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.